Jadi, karena kan yang menang kan pasti bawa amplop tuh ya kan. jangan Media tersinggung. nguber nih, media nguber nih. Makanya kalau media udah nguber tuh yang menang harus ada paham lah, ada meren. Jangan mau dipoto cekrek Makasih, diem Bang. aja. Namanya proyek thank you ya kan. Menang nih, contoh ada yang menang di kelas murai batu atau kenari lah ya. Juara 1. Kita kejar-kejar tuh yang juara 1 daripada hilang ya kan. Kadang di situ gue berasa miris Ki. Kok gue berasa jadi pengemis Iya. ya kan, gue ngejar-ngejar orang yang juara. Sedangkan ya di satu sisi gue memang butuh kan gitu kan. Halo bro, masih bersama gue Rizky Sipit, channel Terus Kenari. Jadi kita hari ini udah bersama Bang Fatah Bejo nih. Siap. Dari mana? Hobi Kita TV. Hobi Kita TV. Oke. Pesan dulu dong. Nah ini gue mau berbincang-bincang nih pengalaman dari Bang Fatah Bejo nih. Pengalaman dia kan seorang wartawan, Iya, media lah. seorang media, terutama media di perburungan ya Bang Bejo. Hubungan dunia kicau. Nah, ini kan sekarang lagi masa-masa apa sih ini sebutannya sekarang nih? PPKM. PPKM. Nah, gue pengen nanya sama lu. PSBB. Nah, itu dia nggak ada habis-habisnya nih soal kayak gini nih. Udah ngerokok ya? Boleh. Yang gue mau tanya nih, ini dalam masa-masa kayak gini nih ada imbasnya nggak sih nih buat lu nih, terutama dari seseorang yang ibaratnya bekerjanya kan di lapangan ya, terutama dalam wartawan nih. Ada imbasnya nggak sih nih? Kalau Masa buat kayak gini. para media kayak gitu sih di masa sekarang ya sangat-sangat berimbas lah ya, apalagi kita kan berpatokan sama gantangan ya, apa kita cari konten juga di gantangan segala macam gitu kan, ya pasti berimbas lah, bukan hanya gua doang ya, media-media lain juga mungkin berimbas, atau ya segala apa namanya sumber daya manusia yang terkait di situ ya mungkin merasakan imbasnya juga lah. Karena lapangan kan juga pada tutup ya, jadi problemnya kan. Ya, apalagi yang misalnya penghasilan kita bisa dikatakan 70% dari gantangan lah ya. Iya. Itu benar-benar sangat apa namanya mengganggu banget lah ibaratnya. Bahasa bener-bener Iya, ini ya. benar-benar krisis banget Oh. dah. Nah, gue pengen bicara soal histori lu nih Jo, sebagai wartawan. Lu tuh dari wartawan itu dari kapan Jo? Terutama di perhubungan nih Jo. Kalau gua jadi wartawan atau media di perhubungan kurang lebih udah 3 tahun. 3 tahun? Iya, Oh. itu gua awal merangkak ya. Nggak bohong diri, gua kenal seseorang. Dia udah senior juga di media. Gua sebutnya Nyowe. Nggak apa-apa. Omre. Om Re. Iya, Omre FBI. Gue sih berangkatnya dari hobi juga ya. Gue tadinya Iya. hobi burung. Cuma gue pikir-pikir gue kebanyakan kondangannya cuy. Kebanyakan kondangannya gantang. Gimana caranya nih hobi gue nutupin buat budgetnya gitu loh. Iya. Ya kan? Ya udahlah gue ya berusaha. Bentar buat- bro, iklan. Siap. Iya. Jadi awal merintis itu ya gue hobi sih, awalnya hobi foto-foto. Awalnya berawal dari hobi fotografi ya. Dan gue juga hobi kicau di satu sisi kan, karena bokap gue dulu pemain kicau juga kan. Ya udahlah, kenapa enggak gitu kan, gue bikin media lah, maksudnya gue bergerak di bidang media. Nah kenal lah di situ sama Om Ray itu. Sama Om Ray itu. Iya. Nah gue dari nol Ki. Gue nggak punya kamera ya kan, waktu itu masih kerja sih sebenarnya, kerja sambil kuliah lah. Gue beli kamera kecil Ki, kamera digital, kredit itu juga anjir. Iya gue Awal-awalnya. Iya, gue kredit segala macem ya kan. Pikiran gue satu nih, ini kamera gue beli dia harus bisa nyicilin dirinya sendiri gitu Ki. Iya. Ya kan. Jadi dari hasil liputan ya alhamdulillah gue dari IO juga dapet istilahnya transport lah gitu. Nah itu gue kumpulin buat bayar cicilan kamera sedih bro. Ya kan, gue kumpulin ya udah akhirnya kebelilah ya kan kamera itu. Terus udah gitu gue event apa ya gue ceritain. Iya, nggak apa-apa. Gue event pertama kali nyobain liputan di event nih, Heeh. Handoko Cup. Handoko Cup. Iya, gue tahun masih berapa bego itu? banget itu. 2000 berapa ya gue juga lupa. Handoko Cup. 2019-an lah kalau nggak Iya. salah itu. Handoko yang dulu di PC itu yang orang BNR ya? Handoko Raja itu. Wali. Oh yang Raja Wali. Oh iya sekarang Raja Wali. Dulu BNR deh kalau nggak salah. Eventnya itu di mana ya, gue lupa. Daerah Tangerang. Tangerang. Iya, dekat Balaraja tuh gue lupa namanya.
nggak ngerti, gue nggak kenal bos-bos gede kan. Iya. Pokoknya tuh di situ gue udah fokus aja, gue ya udahlah gue disuruh liputan aja kan. Gue nggak ngerti sama sekali kamera ala kadarnya, hasilnya juga masih bisa dikatakan jelek lah hasilnya, ya kan. Standar lah ya. Ya standar lah. Mulai di situ gue mulai belajar. Oh ya untungnya sih gue ketemu orang-orang baik yang mereka selalu support. Kicau-kicauannya kan ya bisa dikatakan alhamdulillah orang-orangnya humble gitu kan, baik-baik gitu. Nah gue disupport di situ, udah terus maju, mereka nggak hina karya gue. Mungkin kalau misalkan saat itu gue dibilang karya lu jelek, mungkin gue nggak nyampe sampai di titik ini gitu kan. Mereka support terus, udah nggak apa-apa berkarya terus katanya gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan. Ya, pengalaman sih di situ waktu pertama kali itu bisa. Awal-awal lu ke event besar tuh sebagai ini media ya. Berarti pengalaman juga keluh kesahnya banyak juga cuy. Keluh kesah banyak. Gua pernah nih ya paling pahit gitu. Iya. Gua pernah dari rumah gua kan di Cengkareng nih. Gua dari Cengkareng ke Wiladatika Cibubur. Cibubur. Event nggak apa-apa gua sebut aja eventnya. APBN waktu itu. APBN. Iya, APBN Ronggolawe. Ronggolawe. Iya. Eventnya sepi bro. Iya. Iya. Eventnya sepi. Gua di situ karena gua diundang sama teman gua si Gomez dari Berdaily tuh. Datang lah, ya udah gue datang ya kan. Gue di situ bener-bener gue gak kenal bos-bos besar ya kan, gue gak kenal siapa-siapa lah, intinya udah Bismillah aja gue jalan. Di situ gue nggak dihonor, gue nggak dihonor sama IO, sorry nih. Gue nggak dihonor, gue mau pulang duit cuma 250.000 Ki. Beli bensin habis. Sama buat makan, buat rokok udah habis buat ya. makan, buat rokok. Terus ini kalau di event gede kan, makan rokok lumayan juga. Nah itu salah satu yang mau gue tanyain nih dari seorang media nih, media perburungan. Itu dia dari IO nya sendiri dapat intensif apa enggak? Apa emang lu ibaratnya buat nyari odengan aja dah, ibaratnya nyari komisi dari para pemain-pemain yang juara? Apa emang ada intensif nggak sih dari IO itu? Kalau IO itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang manggil kita, kalau dia udah kenal kita dipanggil, dan kita yang datang sendiri ke sana. Kalau misalkan biasanya sih kalau yang kita datang sendiri ke sana ya kita untung-untungan Ki. Kalau misalkan yang punya IO baik ya kita dikasih uang bensin lah, transport segala macam kan. Tapi kalau misalkan yang panggilan ya kita sebenarnya kan ada deal-dealan dari dulu kan. Tapi biasanya sih kalau memang biasanya sih kalau yang udah panggilan kayak gitu deal-dealan harga ya kayak kuota juga sih. Misalkan gantangan itu rame ya kita lumayan lah bayarannya. Kalau gantangan sepi ya mau dikata apa kan gitu. Iya. Nah disesuaikan juga. Berarti bisa dibilang masuknya ya freelance lah ya, karena kan nggak ada intensif pokoknya ya. Makanya ya dalam keadaan lagi PPKM kayak gini ya pasti pengaruh banget lah ya. Pengaruh banget, kita nggak ada gaji pokok. Iya, karena ya freelance, karena emang ngarepin dari ya event-event, acara, lomba gitu kan. Dari yang menang-menang juga. Nah itu dia. Jadi karena kan yang menang kan pasti bawa amplop tuh ya kan. Jadi Dia nguber nih, dia nguber nih. Makanya kalau media udah nguber tuh yang menang harus ada. Paham lah, ada meren. Nah, gitu. Jangan mau dipoto cekrek Makasih, diem Bang. aja. Namanya proyek thank you ya kan. Iya proyek thank you. Duitnya mau dikemanain emang? Iya. Ya Berbagi gampang juga lah, rezeki lah. Iya. Jadi kita juga di media itu ya kita ngarepin 16 kasihan kebijaksanaan lah dari pemain-pemain juga yang misalnya memang apa namanya ya, mutualisme lah, kita mutualisme sih. Misalkan si pemain dapat viral atau dokumentasinya gitu kan, dan si media pun ya dapat buat pulang ke rumah kan gitu. Nah itu Kuota dia. apa segala macam. Kalau menurut lu sendiri nih sebagai seorang media nih, peran penting apa sih media nih dalam perburungan? Kalau menurut gue pribadi sebagai media, tergantung media itu bisa disogok apa enggak. Oh gitu, emang ada media yang bisa disogok? Ya, Oh maksudnya dalam arti beritanya dilebih-lebihin gitu? itu dia, kadang ada yang kayak gitu. Iya pastilah. Jadi kalau misalkan wartawannya sendiri sih peran penting ya, penting sih buat misalkan ada burung yang memang belum terkenal lah istilahnya, burung-burung akar rumput lah ya, bisa disebut burung-burung akar rumput, bisa naik derajatnya gitu kan. Tapi kan kalau misalkan ada juga wartawan-wartawan yang ya maaf bisa dikatakan sogokan lah gitu. Iya. Nah di situ
kadang ada burung-burung bos doang ya, jadi Iya, kadang akar rumputnya dicuekin gitu kan. dicuekin. Terus nih ada bos mau transaksi burungnya gitu kan, liput kayak gitu. Jadi yang akar rumput kapan mau naiknya gitu kan. Tapi gue pribadi sebagai media sih ya, kalau misalkan maksud akar rumput ya agak pahit-pahit juga sih. Pahit bukan berarti uangnya ya, pahit dalam arti berusaha buat ngedorong si akar rumput itu agak susah, karena ya balik lagi ketemu yang odek burung-burung bos kan, yang ya jelas lah pemain bos ya kan. Iya. Karena kan mereka ya maaf ada say thank you ke juri apa gimana karena lebih kenal gitu Iya, kan. istilahnya Kita juga buat burung-burung mendorongnya juga agak oke. susah ya kan. Ini banyak sesuatu pengalaman juga nih yang belum gue tahu nih dari lu nih. Terutama nih buat penonton-penonton teras kenari ini salah satu pengalaman juga nih bro. Karena kan kita apa ya, belum tahu nih apa sih ibaratnya itu dia keluh kesah seorang media tuh sepak gimana terjang sih gitu gitu kan. Gimana aja nih. Gue juga baru tahu nih bro. Itu kalau misalkan lu lomba-lomba gitu keluar kota, itu biaya transport gimana? Aku sendiri bro. Sendiri. Iya. Fighter ya. Kalau misalkan gua pengen nyari konten Tapi atau- ada juga yang dibayarin lah ya. Maksudnya kalau media-media di lain belakang itu kalau misalkan ada perjanjian ya pasti diongkosin lah. tergantung dari ya sih. Tergantung gimana awalnya Kesepakatan perjanjian. awalnya. Tapi kalau misalkan yang memang media benar-benar tulus buat jadi media ya kita ongkos sendiri sih rata-rata. Sendiri berarti ya tos-tosan gitu. Tos-tosan pasti. Kalau gue pribadi kalau misalkan ke event gede ya, dibandingin gue disuruh pilih nih event gede atau latpres nih. Latpres gue kenal nih sama IO nya, event gede gue nggak kenal, ya kan. Udah tos-tosan. Kalau mau cari aman ya gue ke latpres, udah jelas Iya. nominalnya kan gitu. Iya. Kalau event gede ya gue berharap ketemu temen gue yang menang, gue dikasih duit udah gitu Iya, doang. bos-bos lah ya, bos-bos gedenya. Iya gitu, tos-tosan jatuhnya gitu. Ya itu dia nih pesennya juga nih buat para pemain, para penonton nih. Ya itu dia kalau lu juara, nah Jangan ada lupa. seorang media jangan lupa. Itu bukan berarti tuh seorang media cuma mau nyari berita. Di sisi lain dia juga butuh kebutuhan ya kan. Butuh duit makan, duit rokok ya kan, diselipin lah. Ya kasarannya nerima dari, bukannya gua mengecilkan rezeki dari IO ya. Kalau bahasanya kalau dari IO itu cuma cukup buat beli bensin doang Ki, sama rokok udah gitu Iya, doang. iya. Selebihnya ya buat ke dapur ya kita nyari sendiri lah gitu kan. Tapi pernah nggak lu lagi liputan gitu kan? Liputan lomba, tapi lu dari pemain itu nggak ada yang ngasih juga. Ada pernah nggak lu kayak gitu? Pernah di daerah Tangerang tapi gua nggak mau sebut IO-nya. Iya. Itu Itu bener-bener nggak ada yang ngasih bener-bener tuh. tulus nggak ngasih. Tulus, Itu nothing. Tangerang, sorry, di daerah Bogor. Oh. Daerah Bogor bukan Tangerang, sorry. Daerah Bogor. Jadi gua datang ke sana memang udah deal-dealan juga sama yang punya IO karena kan jauh juga kan. Bensin apa segala macam. Di situ ada SFBC Ki, ceritanya Ki. Ada SFBC. Gua liput sampai malam tuh. Sampai yang SF-nya tuh, "Bang, foto Bang." Iya, gua fotoin ya kan, Iya. rame-rame tuh mereka kan. Iya. Nah, "Bang, foto Bang." Iya, foto ya. Terus gua bengong aja, gua bengong nungguin aja ya kan. Nggak dikasih Ki. Nggak dikasih apa, setting Ki doang. Ya, adalah itu daerah Bogor lah gitu. Tuh ciri-ciri tuh orang mau terkenal tapi nggak mau modal tuh. Iya, itu dia mau di page-nya doang, mau terkenal Iya. doang, mau di fotonya doang. Ya harusnya sih punya kesadaran diri juga lah karena ya itu dia. Kan orang juga kerja bro ya kan, ngertiin juga apalagi di sisi lain kan lu juara. Kalau lu kondangan sih masih inilah. Masih sama-sama paham lah. Nah ya seorang media juga paham ya. Tapi lu juara SFBC ya. Masa Kadang juga miris juga ya. ada Ki, ya. juga begitu ya. Kadang miris juga sih kalau bicara harga diri ya kita gimana ya. Kalau di lapangan itu ya ada yang menang nih, contoh ada yang menang di kelas bola batu atau kenari lah kan, juara satu kita kejar-kejar tuh yang juara satu daripada hilang ya kan. Kadang di situ gue berasa miris Ki, kok gue berasa jadi pengemis. Iya. Ya kan, gue ngejar-ngejar orang yang juara, sedangkan ya di satu sisi gue memang butuh kan gitu kan. Itu ya bisa dikatakan kalau cerita kayak gitu sedih juga Ki. Iya. Lagi jadi media tuh yang namanya juara gue kejar, gue seakan-akan jadi egois gitu, Iya. kayak pengemis gitu kan. Ya mungkin ya memang harus begitu alurnya ya kan. Tapi kalau misalkan lu udah kenal sih nggak jadi masalah lah ya. Iya. Misalkan lu udah kenal nih sama yang juaranya, lu bisa punya kontak WA, tinggal lu WA doang nih fotonya di gue atau videonya di gue gitu, ntar gue naikin berita bisa gitu. Cuma kalau buat awal-awal merintis perih Ki,
Iya. ngeri Kayak asli. yang tadi lu cerita di awal Iya, kan. heeh. Makanya itu dia pemain tuh harus punya menghargai lah dari sebuah ya seorang media itu kan bisa dibilang juga apa ya, seniman juga, dia seorang seni fotografer ya kan. Makanya lu hargain karya dia di situ bro gitu. Jangan beranggapan gini, lu cuma foto-foto doang gitu. Iya. Maksudnya foto-foto juga foto yang bagus itu perlu ilmu, perlu sekolah Iyalah, juga kan dia gitu butuh kan. kamera ya Iya. kan. Itu dia. Itu gear, maksudnya kameranya aja itu ya lu punya budget 4 juta juga belum cukup bro. Iya, dia butuh baterai, butuh Iya. ini, butuh tenaga. Memori segala macam, memori aja gue beli 300.000 loh. Iya. Aduh. Segini aja lah, udah cukup nih dari pengalaman lu nih. Dari Iya. sini gue juga banyak belajar juga nih dia sama lu, maksudnya ya itu dia, jadi kita jadi bisa melihat keluh kesah seorang media itu gimana gitu. Enggak semuanya seorang media itu berarti tahunya senang-senang aja ya kan. Ternyata keluh kesahnya pahit juga bro. Enggak cuma foto-foto doang gitu Nah, kerjaan iya ternyata itu dia kerja kurang kerasnya kanan kiri, gokil sih. sikut-sikutan sama sesama media. Sikut-sikutan juga aja. Sikut-sikutan juga bro, sesama media kadang kalau ada yang nggak cocok gesekan. Iya. Iya pasti itu ya, namanya kita jualan kan kasarnya Benar, gitu. benar. Kita kan jualan karya gitu kan. Bisa Ya sesama media kadang ada gesekan juga, cuma ya ntar diobrolin selesai gitu. Ya, intinya sih ini kita ngobrol cuma sharing aja sih. Sharing, Kalau berbagi misalkan ada pengalaman, salah-salah ngomong ya mohon maaf Iya. gitu. Ambil yang baik-baiknya, Ambil yang yang nggak baik-baiknya baiknya aja. jangan diambil. Iya. Simpel gitu aja. Nah Jo, thank you nih Jo buat waktunya nih Jo, udah berbagi pengalaman Dengan di senang hati, channel bro. Teras Kenari nih ya. Iya. Nah buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa komen, like dan subscribe. Oh iya, dia punya ini juga nih channel YouTube apa Jo? Channel YouTube gua Hobi Kita TV, jangan lupa Jangan subscribe. lupa subscribe juga bro. Nah ini karena kita sekarang lagi pandemi, lagi gila-gilanya, buat teman-teman jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan bro, pakai masker, cuci tangan ya bro. Kalau kita lagi di kebun jadi Kita lagi di bebas. kebun. Nggak bebas juga sih maksudnya, cuma kita berdua doang soalnya. Iya. Ya pokoknya sekali lagi jangan lupa komen, like dan subscribe bro. Tonton terus channel Teras Kenari video-video yang lain. Thank you bro.